dalam keputusan Kementerian Menpan RB ini kini memperbolehkan bahwa para ASN, baik itu PNS ataupun P3K, itu bisa bekerja dari manapun atau work from anywhere. Selama ini memang budaya kinerja ASN kita itu kan dianggap stagnan ya. Kalau kita tidak mau sebut itu adalah budaya yang tidak pernah mau berkembang, itu saja kinerjanya banyak diprotes, lelet, berbelit-belit, tidak sesuai dengan harapan, kadang jelimet, kira-kira begitu. Bagaimana kalau kemudian itu dilonggarkan? Ini akan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu yang belakangan ini juga menarik untuk kita perbincangkan adalah soal keputusan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang sering disingkat dengan Menpan RB, di mana dalam keputusan Kementerian Menpan RB ini kini memperbolehkan bahwa para ASN, baik itu PNS ataupun P3K, itu bisa bekerja dari manapun atau work from anywhere. Jadi dulu misalnya para PNS ataupun P3K itu kan dikenal dengan bekerjanya office hour. Dia itu harus datang pagi dari jam 8, kemudian pulang jam 4 ataupun jam 5 tiap hari. Tapi itu dianggap tidak terlampau berbanding lurus dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis dan tentu dinilai juga tidak terlampau produktif ya, sehingga menciptakan produk-produk yang relatif kompetitif yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Wajar kalau kemudian ketika Kementerian Menpan RB ini mengeluarkan satu keputusan bahwa seorang ASN, baik itu PNS ataupun P3K, itu sekarang kerjanya bisa fleksibel, bisa dari manapun. Bisa dari rumah, bisa dari jalan, atau lagi santai-santai. Tapi yang paling penting adalah bagaimana produktivitas dan capaian kinerja yang sudah ditargetkan oleh bidang kerjanya masing-masing itu sesuai dengan harapan. Itulah yang saya kira belakangan ini menjadi salah satu isu yang cukup menarik, karena ini adalah isu yang cukup prinsip dan cukup sensitif ya. Pertama, ya ini tentu tidak terlepas karena memang budaya birokrasi kita selama ini seakan-akan bahwa bekerja itu memang harus dari kantor ya, berangkat pagi, bahkan pulang sore, jelang malam, dan harus menembus kemacetan yang sangat luar biasa. Itu adalah budaya birokrasi kita, ASN kita yang memang day to day sejak lama puluhan tahun dianggap sebagai budaya kerja yang memang tidak bisa dibantahkan. Jadi kalau kerja itu ya kantor. Kalau kerja itu tidak bisa seakan-akan sambil rileks dan sambil santai. Oleh karena itu menjadi ramai karena ada terobosan bahwa saat ini kerjanya itu bisa dari manapun. Dulu memang kinerja ASN itu kan dikritik ya. Pertama misalnya dianggap tidak produktif. Misalnya juga dianggap bagaimana kerjanya itu tidak sesuai dengan kebutuhan zaman yang bergerak secara cepat dan berkembang secara signifikan. Sementara ASN ini hanya bertugas pada rutinitas, yang penting itu datang pagi, pulang sore atau malam, dan itu dianggap sebagai sebuah penilaian kinerja. Wajar kalau kemudian ketika ada keputusan dari Menpan RB yang baru, itu kemudian menimbulkan begitu banyak respon, baik yang positif ataupun negatif. Jadi pertama tentu tidak lepas dari budaya kerja ASN dan birokrasi kita yang memang sejak lama ya, di mana ukuran kinerjanya itu harus datang pagi dan pulang sore jelang malam. Itu kerja, di luar itu tidak kerja. Dan itu juga dianggap sebagai indeks penilaian apakah seorang ASN itu bekerja sesuai dengan tupoksinya atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua tentu banyak juga yang mengapresiasi, artinya dengan ketentuan bagaimana seorang ASN itu bisa bekerja dari manapun, itu orientasi kerjanya adalah orientasi hasil, bukan orientasi pada rutinitas. Percuma tiap hari ke kantor dari pagi sampai sore sampai malam kalau tidak ada produktivitas yang unggul dan kemudian bisa dibanggakan. Mending kerjanya itu fleksibel, mending kerjanya itu sesuai dengan harapan, sekalipun dikerjakan itu bisa dari rumah, bisa sambil olahraga, bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil pemandangan, ataupun bisa sambil liburan tiap hari. Yang paling penting adalah apapun yang diinginkan sesuai dengan pekerjaannya di kantor itu available dan sesuai dengan ekspektasi. Makanya wajar kalau kemudian ketika ada keputusan Kementerian Menpan RB yang kemudian memperbolehkan bagaimana ASN
itu bisa bekerja dari manapun, mendapatkan acungan jempol. Sekarang sudah tak zaman kok kerja itu harus ke kantor. Sudah nggak zaman kok bangun pagi-pagi, subuh-subuh, menembus kemacetan, kemudian apa namanya seringkali menimbulkan stres di jalan, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan adanya bagaimana kemudian para ASN bisa bekerja dari mana aja, kan banyak hal yang positif. Yang penting fleksibel, profesional, kerjanya sesuai harapan, bisa mengurangi ongkos transportasi, bisa mengurangi stres akibat kemacetan, kan kira-kira begitu. Dan yang paling penting, ini tentu sesuai dengan kebutuhan zaman. Waktu kita zaman COVID, semua orang kan tidak ke kantor, semua bekerja dari rumah dan bekerja dari manapun. Dan kita juga bisa melihat bagaimana progress report dari pekerjaan itu juga bisa selesai dan bisa tuntas. Yang paling prinsip dalam sebuah kerja itu, apapun yang diinginkan, apapun yang sudah menjadi perintah dan tanggung jawabnya, itu dilaksanakan, harus tuntas. Itulah yang kemudian poin kedua yang saya katakan. Mending bisa kerja dari manapun, kerja sambil main bulu tangkis, ya, kerja bisa sambil main futsal, main padel gitu ya. Mungkin juga ada yang hebat ya, sambil main golf gitu. Yang paling kerjaannya itu sesuai dengan harapan, ya selesai. Itulah yang kemudian membuat kenapa banyak pihak yang kemudian merespon bahwa yang penting kerja itu adalah orientasi pada hasil, bukan orientasi pada rutinitas, tapi rutinitas itu tidak pernah ada ujung dan hasilnya. Itu yang kedua yang mengapresiasi. Tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata. Ada pihak juga yang misalnya mengkritisi dan bahkan protes terkait dengan kebijakan ini. Apa yang diprotes? Ini poin yang ketiga. Ya selama ini kan misalnya para ASN ini jangankan kerja dari manapun, lah kerja dari kantor aja mereka tidak produktif. Bagaimana dengan sistem pengawasannya? Jangan-jangan memang ketika ada kebijakan untuk bekerja dari pihak manapun, bisa bekerja dari manapun, justru ini disalahgunakan untuk leha-leha, untuk kemudian santai-santai dan tidak produktif. Jadi kesalahannya bisa double. Satu sisi para ASN itu dibebaskan untuk bekerja dari manapun, itu sudah salah dari prinsip kinerja yang selama ini. Dan pada saat yang bersamaan sudah diperbolehkan bekerja dari manapun, tapi mereka bekerja tidak sesuai dengan ekspektasi, kemudian evaluasinya tidak jelas, dan bisa saja ini bisa menimbulkan persoalan-persoalan baru, yaitu adalah bagaimana seorang tanggung jawab itu tidak bisa dilaksanakan secara maksimal oleh seorang ASN. Jadi dalam konteks inilah kemudian menurut saya kebijakan Menpan RB yang baru ini kan mendapatkan pro dan kontra. Oleh karena itu, poin yang ketiga yang saya sebut oleh pandangan pihak kritis, ya karena selama ini memang budaya kinerja ASN kita itu kan dianggap stagnan ya. Kalau kita tidak mau sebut itu adalah budaya yang tidak pernah mau berkembang. Itu saja kinerjanya banyak diprotes, lelet, berbelit-belit, tidak sesuai dengan harapan, kadang jelimet, kira-kira begitu. Bagaimana kalau kemudian itu dilonggarkan? Ini akan menimbulkan persoalan-persoalan baru, yaitu persoalan bagaimana pelayanan publik mungkin tidak akan maksimal, kinerja tidak akan sesuai ekspektasi, dan mungkin akan terjadi penyalahgunaan waktu yang sangat longgar dan fleksibel itu hanya untuk bagaimana mereka itu menghabiskan waktu untuk waktu-waktu yang tidak produktif. Saya kira ini adalah 3 poin yang per hari ini menjadi pembicaraan dan perdebatan terkait dengan keputusan Kementerian Menpan RB yang memperbolehkan para ASN itu bisa bekerja dari manapun. Tentu setiap kebijakan itu ada plus dan minusnya, tapi yang paling penting menurut saya sebelum ini diputuskan dan diundangkan sebagai sebuah kebijakan yang harus dijalankan, saya kira memang harus ada pilot projectnya. Ada contoh dulu lah yang kemudian bisa dilakukan di sejumlah lembaga, di sejumlah kementerian, bagaimana para ASN ini dibebaskan bekerja dari manapun, baru kemudian dievaluasi. Misalnya setelah ada pilot project, percontohan, kira-kira begitu, ketika para ASN ini bisa bekerja dari manapun, kalau dia mampu meningkatkan ekspektasi, bekerja berdasarkan profesionalitas, bekerja sesuai dengan harapan, bekerja sesuai dengan tupoksinya, ya saya kira memang keputusan Kementerian Menpan RB ini sangat layak untuk diapresiasi, karena sudah ada contoh, ada pilot projectnya, bahwa ketika ASN itu dilonggarkan waktu kerjanya, ternyata justru meningkatkan efektivitas dan produktivitas mereka yang sesuai dengan harapan. Tapi sebaliknya, kalau memang pilot project percontohannya itu gagal, di mana ketika ASN itu diperbolehkan bekerja dari manapun, kinerjanya makin jeblok, pelayanannya hancur, tidak sesuai dengan tupoksi, tidak sesuai dengan harapan, justru banyak menghambur-hamburkan waktu yang terbuang,
Ya, saya kira kebijakan terkait dengan Menpan RB itu sangat tidak layak untuk dilanjutkan. Oleh karena itu, sebagai sebuah orientasi, bagaimana ini upaya, kita kan ingin mengubah mindset sebenarnya, mengubah bagaimana pola pikir bekerja harus dari kantor, bekerja harus dari pagi sampai sore. Ini tentu harus ada proyek percontohannya sebagai sebuah success story atau sebuah cerita-cerita tentang kegagalan untuk mengevaluasi dan mengukur apakah simulasi yang terkait dengan kinerja yang fleksibel itu positif ataukah justru sebaliknya negatif, yang kemudian akan kontraproduktif. Bagaimana seorang pejabat publik seperti ASN ini tentu saja kerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Saya kira di situ, dan pastinya semua orang itu terjadi dan pro dan kontra. Mungkin Bapak Ibu dengan saya agak berbeda, mungkin kita semua juga berbeda dengan Bapak Ibu semua. Yang paling penting adalah beda pendapat itu biasa, yang paling penting gitu beda harapan biasa. Tapi bagi saya secara prinsip adalah apapun yang kita sampaikan, masukan dan kritik, tujuannya adalah untuk sama-sama memperbaiki keadaan kita. Yang jelas semua kebijakan ada baik dan ada buruknya, ada plus dan minusnya. Kalau saya sebenarnya ini bagus, saya tipikal orang yang tidak terlampau melihat itu kerja harus dari kantor gitu ya, tiap hari dari pagi ketemu pagi, dari pagi ketemu sore. Tapi yang paling penting adalah semua proyeksi terkait dengan tupoksi, harapan-harapan dan target pekerjaan, yang penting selesai, kerja dari manapun itu oke, ya. Oleh karena itu, kebijakan itu menyangkut soal hal-hal yang harus dilakukan. Ya, saya kira memang harus ada percontohan dan ada pilot projectnya. Kalau simulasi dan pilot projectnya oke, lanjutkan ini kebijakan. Tapi kalau tidak oke, ya sebaiknya tidak dilaksanakan. Karena apapun, ASN itu kinerjanya terkait dengan bagaimana untuk melakukan pelayanan-pelayanan publik secara profesional, transparan, akuntabel, dan yang paling penting adalah harus cepat. Saya kira di situ salam politik syai'un pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.